Modal kita 1 miliar rupiah, lalu bagaimana caranya agar dari modal tersebut bisa profit sekitar 240 juta per tahun. Kalau 240 juta berarti 24% kan, Pak David ya. Nah, Ya, kurang. dan sebenarnya pertanyaannya bukan bukan pilihan sahamnya apa, tapi bagaimana caranya agar bisa dapat profit sebesar itu. Tapi saya kasih tahu Pak David dan juga teman-teman yang lain. 24% per tahun, apalagi dalam kondisi pasar yang seperti sekarang ya, yang memang istrinya itu saham-saham yang tidak berkualitas ya, banyak banget saham-saham gorengan, saham-saham yang IPO yang digoreng habis itu ujung-ujungnya turun. Anda lihat itu saham-saham IPO turun semuanya, meskipun mungkin awal-awal itu naik sempat naik dulu, sehingga itu bikin IHSG-nya jadi nggak kemana-mana sejak tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah sejak sebelum COVID, pasar modal kita itu investasi di saham kita susah lah sebenarnya. Nah, Anda bisa lihat kinerja reksadana, rugi semua. Jangankan untung gede, untung kecil aja susah saat ini sebenarnya seperti itu. Dan ini kita bicara reksadana yang secara teori isinya adalah fund-fund manager berpengalaman ya dengan titel yang berderet ya dengan CFA apa segala macam, tapi toh mereka gagal untuk menghasilkan kinerja profit yang cukup baik seperti itu. Dan memang ada seperti yang tadi kita cerita Pak Lokeng Hong, profit. Saya profit. Dan mungkin ada beberapa investor individual yang juga profit. Tapi balik lagi, mungkin kami ini tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Kita itu justru sebagai outlier, Pak David. Paham outlier? Pengecualian. Jadi yang lain rata-rata sebenarnya rugi gitu loh. Memang bukan berarti semua orang rugi, ada yang profit. Tapi yang profit ini jujur saja jumlahnya sedikit karena kondisi pasarnya yang tidak terlalu bagus. Kalau dibandingkan dengan dulu antara tahun 2000 sampai 2010, di mana IHSG naik dari 1000 sampai 2500, wah itu memang periode emas pasar modal lah. Gampang banget gitu loh cuan zaman itu. Mungkin Pak David masih ingat, bumi naik terus kan tiap hari, meskipun ujung-ujungnya turun lagi. Dan kenaikannya bumi itu luar biasa dan ketika itu memang ditopang oleh faktor fundamental. Dari 300 perak itu dia naik sampai 8.000 rupiah ketika itu. Sekarang nggak ada cerita kayak gitu Pak. Saham itu naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi seperti itu. Susah. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana tapi saat ini kondisinya seperti itu. Nah, jadi Pak David, kalau Pak David bilang, saya modalnya 1 miliar, ingin dapat pemasukan sekitar 240 juta per tahun. Jujur aja, itu kurang realistis untuk saat ini. Bahkan meskipun saya selama 3 tahun terakhir ini profitnya lebih dari itu. Kalau Anda lihat kinerja kami ya, selama 3 tahun terakhir ini rata-rata profitnya kan 30, hampir 32%, lebih dari 30%. Artinya kalau modalnya itu 1 miliar, profitnya 320 juta Pak. Lebih besar daripada yang Pak David butuhkan 240 juta itu. Tapi balik lagi, Bapak, kalau misalnya saya koreksi lah, katakanlah, bagaimana? Sorry. Halo? Pak David, nyalakan mikrofonnya. sorry, ya, bagaimana kalau saya koreksi, Pak, target saya untuk awal ini, setengahnya dulu, let's say saya bisa manage pengeluaran saya di angka 120 juta atau 10 juta Nah, sebulan. oke. Masuk akal. Kalau itu mungkin lebih realistis untuk dicapai. Maksud saya begini Pak David, ya. Saya juga sudah jelaskan kan di buku, sebenarnya yang penting itu bukan modal kita berapa, tapi skill kita sebagai investor itu sendiri. Dan jangan salah Pak David, saya bisa kasih tahu kepada David soal saham-saham apa saja yang saya pegang saat ini, saya belinya di harga berapa, alokasi dana untuk tiap-tiap saham berapa. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kinerja investasi portonya Pak David akan sama dengan milik saya. Dan ketika saya bilang kinerjanya itu pasti berbeda, bukan berarti lebih rendah, bisa juga malah lebih baik sebenarnya. Saya kan punya ini ya, apa namanya program yang dimana orang bisa lihat saham-saham apa yang saya pegang gitu ya. Ya
kinerja saya dalam 1 tahun misalnya 10% misal, maka member ada yang kinerjanya cuma 5%, tapi ada juga yang dia 20%, malah lebih baik gitu loh, seperti itu. Kenapa? Karena tingkat convince setiap investor terhadap saham-saham tertentu itu tidak pernah sama, Pak. Contoh, ini contoh yang paling jelas nih beberapa waktu terakhir ini. Saya beli saham Gajah Tunggal beberapa bulan lalu di harga bawah, lalu dia naik, sehingga sekarang posisinya kita profit, dan sampai hari ini saya masih hold, tapi teman-teman saya, member-member saya, udah pada panik semuanya. Karena Gajah Tunggal turun lagi kan, dari 1.400 itu sekarang tinggal 1.100 kalau nggak salah. Panik mereka, bingung apa yang harus dilakukan. Padahal saya tenang-tenang aja. Dan mungkin ada di antara mereka yang sudah jual. Saya masih hold aja gitu loh. Itu maksud saya. Sahamnya sama, tapi ketika kita tetap hold, orang lain malah jual gitu, maka hasil profitnya bisa sangat berbeda. Sahamnya sama, saya bisa untung, orang lain mungkin malah bisa rugi. Kalau saya beli Gajah Tunggal di harga 700, tapi orang lain beli di harga 1.400, sahamnya sama. Ya, tapi saya untung, dia rugi gitu loh. Paham ya Pak David ya? Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya target Pak David itu hanya 10-12% di tahun pertama dan juga tahun kedua, itu baru lebih realistis. Dan memang pilihan sahamnya juga jangan yang model-modelnya punya Pak Loke Eng Hong yang multi-bagger itu, tidak. Kalau saham-sahamnya Pak Loke Eng Hong itu memang yang murah-murah banget itu kalau sekalinya naik bisa kenceng banget Pak, bisa sampai ratusan persen. Tapi balik lagi, nunggunya juga bertahun-tahun. Bisa loh beliau nunggu selama 5 tahun, nggak kemana-mana itu saham, baru di tahun ke-6 sahamnya itu terbang. Masalahnya kan kita nggak tahu tanggal berapa, hari apa, tahun kapan saham itu akan naik, bisa lama dari sekarang. Nah, tapi ada saham-saham yang bukan tipenya Pak Loke Eng Hong atau tipenya saya ya, tapi dia bisa naiknya pelan-pelan, menghasilkan kinerja yang juga konsisten dari tahun ke tahun, ya labanya naik terus dan segala macam, dan rutin bayar dividen dan seterusnya. Dan biasanya pilihan sahamnya tidak jauh-jauh dari yang cukup populer, yang memang sudah terkenal untuk investasi jangka panjang. Bank BRI, ya, Bank BNI, Ultra Jaya, Sido muncul, seperti itu. Tapi Anda harus pelajari dulu perusahaannya, pastikan minimal 3 hal. 1, laba perusahaannya di laporan keuangan terakhir sudah naik. Pak David sudah bisa kan baca laporan keuangan? Sudah lama soalnya Anda di pasar modal. Sudah mulai. Oke, ya. Terus valuasinya paling gampang, udahlah ini biar gampang aja. PBV-nya kurang dari 2 kali. Jadi masih 1, sekian ya. Terus yang ketiga adalah tidak ada masalah. Tidak ada masalah tuh contohnya begini. Kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan batubara ya, saat ini kan sebenarnya valuasinya murah banget tuh. PR-nya rendah, PBV-nya rendah dan seterusnya. Tapi kan kita tahu prospek kedepannya kurang bagus karena harga batubara turun. Udah nggak kayak tahun kemarin ketika harga batubara masih tinggi. Jadi kinerja kedepannya kemungkinan akan turun. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan yang tadi kita pelajari ya, yang bukan batubara ya, misalnya kayak Bank BRI segala macam, itu kan nggak ada masalah. Kita bisa berharap bahwa kedepannya kinerja perusahaan akan tumbuh terus. Nah itu baru boleh kita beli. Hold saja ya. Dan belinya juga jangan sekaligus, dari dana 1 miliar itu misalnya kita belanjakan itu 700 juta dulu. Jadi Anda beli 7 saham berbeda masing-masing 100 juta. Lalu lihat perkembangannya. Kalau misalnya ada yang turun-turun karena IHSG lagi turun, beli lagi pakai sisa dana yang 300 juta itu. Ya, beli lagi pakai sisa dana yang 300 juta itu. Lalu hold saja, kalau sampai duitnya habis ya, yang 300 juta itu juga akhirnya habis, nggak apa-apa hold saja gitu kan. Lihat 1 tahun ke depan bagaimana. Asalkan, Pak David, asalkan IHSG minimal bertahan di posisinya saat ini. Di posisi ya 6.800, 6.900, 7.000. Maka Anda bisa sampai akhir tahun nanti profit itu sekitar 10% sampai 12%. Bukan akhir tahun, kalau dihitungnya dari sekarang bulan Juli ya berarti bulan Juli 2024 ya, setahun ke depan setelah pemilu lah. Itu insya Allah Anda bisa dapat
10%. Kalau misalnya pilihan saham-saham seperti yang tadi Pak punyanya Pak Loh Keng Hong ya, itu risikonya tinggi Pak. Kalau ya itu tadi yang saya bilang ya, Gajah Tunggal 2 minggu yang lalu naiknya kenceng banget. Tapi seminggu berikutnya turunnya nggak kalah kencengnya. Kalau kami Pak, udah biasa lihat yang seperti itu, nggak masalah. Nggak masalah, meskipun kita pegang sahamnya nggak sedikit loh, banyak loh. Berapa ratus ribu lot gitu ya. Jadi artinya kalau turun 1 perak aja itu udah berapa juta gitu ruginya gitu. Tapi kita udah biasa tenang-tenang saja. Tapi kebanyakan orang kan nggak begitu. Naik bingung, kapan jualnya, turun lebih bingung. Panik seperti itu. Nah makanya kita harus beli saham-saham yang alon-alon asal kelakon. Yang memang kelihatannya nggak naik-naik ini, ya jangan dilihatin kalau kayak gitu. Kan kita tujuannya dalam 1 tahun ke depan. Tapi dalam waktu 1 tahun, insya Allah, asalkan pasarnya nggak ada masalah gitu ya, dia bisa naik dan target 10-12% itu bisa dicapai. Cukup Pak David? Itu Pak, terima kasih. Lanjut ya.